orang-orang ini tuh nggak bisa hadir di pengadilan. Sedangkan kalau misalkan di KUHP, di pidana, kayak yang tadi aku bilang, itu kan mereka harus dibuktikan bersalah kan. Gimana cara mereka dibuktikan bersalah kalau misalnya mereka nggak bisa datang ke pengadilan? That's why ada UU perampasan aset ini. Nah, kalau misalnya ditanya lagi misalnya kayak kenapa bisa si orang-orang ini melarikan diri yang kayak gitu sampai nggak mau datang ke pengadilan, ya karena mereka bisa aja melarikan dulu aset-asetnya itu gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kali ini bersama saya Nikel, ada juga Bang Azza, salah satu Bang Azza, juga Kanisa. Dan kali ini kita bersama tamu spesial dari kita dengan salah satu masih mahasiswa bukan Kak? Udah enggak ya? Udah lulus kebetulan. Kita dengan salah satu orang dengan background ilmu hukum. Kita sambut saja langsung orangnya. Perkenalkan diri Anda. Iya, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Licia Liora. Saya merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang magang di salah satu kantor firma hukum di Jakarta. Dan ya. Oke, mungkin bisa Cici seberapa familiar sih sama yang namanya tuh hukum pidana ini? Sebenarnya untuk hukum pidana aku nggak begitu familiar ya, karena dari kuliah pun yang aku pursue itu adalah peminatan hukum ekonomi dan perdata. Tapi tetap aja kalau misalnya kita belajar hukum kan memang harus belajar semuanya. Mau nggak mau ya, Ci? Iya, jadi ya tetap belajar juga sih, sebenarnya familiar juga. Jadi walaupun bukan passionnya di hukum perdata, tetap harus belajar ya, Ci? Iya, semuanya sih. Mungkin pertanyaan santai dulu sih, Ci. Hukum tuh susah nggak sih, Ci? Itu serius apa sih hukum tuh? Menurut aku, belajar hukum itu sama aja kayak kita tuh harus bisa berkomitmen untuk belajar seumur hidup. Karena hukum itu kan dinamis, Iya, jadi benar. memang harus belajar terus gitu, mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau dibilang susah ya susah, semuanya juga susah kan pada dasarnya. Benar. Cuman ya memang kalau udah suka ya pasti bisa dinikmati aja sih belajar hukum tuh. Berarti emang dari SMA tuh udah ngincer hukum gitu? Iya. Keren. Baik aja lah, itu mungkin perkenalan dari background dari si narasumbernya teman-teman. Korupsi ya, Cici ngeliat korupsi di Indonesia tuh bagaimana, Ci? Tragis sih sebenarnya. Iya, tragis banget karena korupsi itu kan sebenarnya nggak cuman nggak cuman merugikan beberapa orang gitu, tapi pada dasarnya merugikan banyak pihak gitu, termasuk masyarakat dan negara gitu. Kerugiannya pun ya banyak gitu, bisa kerugian material yang mempengaruhi keuangan dan perekonomian negara, bisa juga kerugian imaterial lainnya, kayak misalnya kalau korupsi itu kan pasti mengurangi kepercayaan publik kan terhadap pemerintah atau terhadap lembaga negaranya gitu kan. Jadi menurut aku memang korupsi itu adalah hal yang sangat tidak beretika dan tidak bermoral gitu, karena itu bukan sesuatu yang mulia gitulah, tercela lah. Tercela ya, berarti secara etis menurut Cici korupsi ini buruk banget, busuk banget. Iya, betul. Kalau kita kan ngebahas tentang RUU perampasan aset nih, Ci. Seberapa familiar sih Cici sama RUU tersebut? Atau baru dengar jangan-jangan? Enggak dong, harusnya enggak dong. Sebenarnya RUU perampasan aset ini kan emang udah dirancang dari lama ya, udah dari bertahun-tahun lalu ya. Cuman aku baru mengikutinya itu semenjak dia dibahas lagi waktu itu, semenjak RUU ini dibahas lagi sama Prof. Mahfud MD. Iya, waktu sidang DPR yang awal tahun 2023 lalu. Semenjak kasus-kasus yang dimulai dari Rafael Alun, terus adanya dugaan korupsi sebanyak ratusan triliun di Kementerian Keuangan yang kayak gitu-gitu kan. Itu kan baru viral lagi dan media tuh baru ngangkat lagi ya? Iya, baru ngangkat tentang hal itu lagi. Jadi aku baru ngikutin dari itu sih. Dan itu pun viral banget sih, bahkan khalayak umum tuh kayak tahu ya, Ci, gara-gara si Prof. Mahfud itu mengangkat itu. Iya, jadi mencuri perhatian netizen juga kan. Bener sempat ada cekcok di internet kayak pro kontra segala macam sih. Iya, betul. Dari Cici sendiri, Ci, pandangan Cici soal RUU tersebut bagaimana? Oke. Pandangan
Aku menurut RUU perampasan aset sebenarnya menurut aku urgensinya itu memang penting sih tentang RUU ini, karena kan yang kita tahu dari dulu Indonesia tuh udah terkenal dengan kasus korupsinya ya. Yes. Indonesia tuh jadi salah satu negara dengan kasus korupsi tertinggi, di mana setiap tahun itu pasti ada aja kasusnya, dan maksudnya nominalnya pun juga bukan nominal yang sedikit gitu. Jadi menurut aku memang RUU ini tuh sangat diperlukan gitu. Terlebih lagi kalau misalnya biasanya yang terjadi itu memang orang-orang itu kan berusaha untuk mengalihkan aset-aset hasil tindak pidana korupsinya itu ke tempat lain gitu kan, entah dibawa ke luar negeri, entah dijadikan sebagai pencucian uang dan lain-lain kan. Nah, dengan demikian menurut aku ya memang sudah seharusnya sih RUU itu memang disahkan gitu. Berarti statusnya sebenarnya sampai sekarang tuh belum sah. Belum, sampai sekarang tuh belum sah. Ya, namanya rancangan kan. Iya, belum jadi betul. Tapi mekanisme itu bagaimana sih, Ci? Untuk orang awam kan aku kurang tahu nih, gimana dari suatu draft atau suatu gagasan itu bisa sampai titik namanya itu undang-undang gitu. Oh, How that's work gitu, nggak masyarakatnya. iya, sekarang kan masih jadi rancangan undang-undang kan. Nah, itu tuh memang harus, itu perlu persetujuan presiden dan perlu persetujuan DPR gitu. Nah, sekarang tuh lagi mandeknya setahu aku di DPR deh. Masih di DPR ya? Iya, karena presiden pun udah sempet ngasih Didn't like it. ngasih apa sih, ngasih urgensi khusus apa aku lupa namanya deh, pokoknya ngasih surat ke DPR untuk segera mesahkan itu gitu, segera menyetujui itu. Tapi berarti problemnya tuh sekarang masih stuck di DPR itu ya, di bagian betul, legislatif. Oke deh. betul. Kalau menurut Cici nih, Ci, dari RUU perampasan aset ini, itu sebenarnya tuh memperkuat penegakan hukum terhadap kasus korupsi tadi, atau malah jadi kayak melemahkan keadilan hukum gitu? Nah, sekarang aku tanya balik, Ya, menurut kamu melemahkannya itu dalam segi apa? Mungkin kalau melemahkan tuh kita ngomong prinsip keadilan mungkin ya. Jangan-jangan nanti tuh orang-orang yang nggak seneng atau orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah sekarang ataupun orang-orang yang berkuasa sekarang itu bisa di-trap atau dijebak lewat perampasan aset ini. Jadi ada orang yang berseberangan dengan pemerintah sekarang, bisa nih kita sita asetnya, kita forfeit. Kalau aku sih ngeliatnya pelemahan kayak gitu, atau malah ini malah bagus gitu. Tapi Meningkatkan bukannya keadilan. bukannya bukannya apa yang kamu sebutkan tadi itu malah justru menciptakan pemerintahan yang bersih ya? Kalau memang ternyata pemerintah maksudnya oknum dari pemerintahnya itu beneran korupsi gitu gimana? Ya benar juga. Apakah sih. itu termasuk melemahkan keadilan justru kalau misalnya kayak gitu? Mungkin kalau concern aku lebih kayak as a tools for government yang mencoba untuk mempersempit gerak oposisi mungkin, Ci. I see. Gitu. Oke, kalau menurut aku sih justru RUU perampasan aset ini memberikan keadilan sih, keadilan yang lebih, karena kan selama ini walaupun kita udah punya RUU Tipikor, RUU tentang korupsi itu, tindak pidana korupsi itu, toh juga masih banyak gitu kan kasus-kasus korupsi setelahnya gitu, nggak ada efek jerak lah istilahnya. Terus mereka juga misalnya abis ketangkep nih para koruptornya ini, setelahnya mereka masih bisa menikmati hartanya gitu kan, entah sebelumnya mereka udah alihkan atau mungkin sebelumnya mereka udah, pokoknya mereka punya cara-cara canggih lah ya buat bikin hartanya itu tuh nggak 100% hilang gitu dari mereka. That's why perampasan aset itu menurut aku perlu gitu, karena misalnya kerugian negara 100%, tapi nyatanya yang bisa balik ke negara itu cuma 7%, karena sisanya tuh udah mereka puter gitu uangnya atau asetnya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Berarti selama ini ada loophole-nya, Ci, ada cara untuk mereka mencuci uang agar korupsinya nih nggak benar-benar pas disita tuh nggak balik 100%. Nah, itu kenapa RUU perampasan aset itu dibuat sama para perancangnya sebenarnya. Dari loophole tersebut ya. Baik deh. Terus kalau ini kan RUU ya, berarti nggak bisa standalone, berarti harus ada kayak koordinasi sama yang namanya itu orang-orang penegak hukum lah, KPK, kejaksaan, atau bahkan kayak apa kepolisian segala macam gitu. Menurut Cici, apa saran Cici kayak untuk gimana cara pas RUU ini ada tuh koordinasi sama pihak yang terkait ini bisa lancar?
Kalau menurut aku sebenarnya tuh justru memang kontribusi dari para pihak ini yang memang diperlukan gitu. Mereka tuh harus mau kerjasama, harus satu visi lah untuk bisa memberantas korupsi kalau memang korupsi itu mau benar-benar dihilangkan dari Indonesia gitu ya. Entah itu kepolisian, kejaksaan, KPK, masyarakat pun termasuk sih sebenarnya. Jadi memang harus ada peran aktif dari masing-masing mereka untuk bisa berkoordinasi dan mau kooperatif gitu. Untuk bersama-sama maksudnya menjalankan gitu, menjunjung tinggi apa yang memang sudah diatur gitu. Itu sih. Jadi tadi Cici sebut ada kayak ke masyarakat ya. Berarti bagaimana gitu biar masyarakat bisa bukan masalah sih, bagaimana masyarakat bisa membantu nih kelancaran adanya RUU tersebut gitu? Apa yang masyarakat perlu lakukan? Belajar sesuatu kah atau? Ini maksudnya pas masyarakatnya sebelum RUU ini diundangkan atau setelah diundangkan? Mungkin setelah sah ya, let's say RUU ini udah sah menjadi UU pada umumnya. Bagaimana agar kayak masyarakat tuh mungkin begini sih, bagaimana peran masyarakat itu bisa andil di dalam pemberantasan korupsi setelah undang-undang ini udah ada? Apakah kita harus menjadi cepu seorang snitch atau gimana? Oke, kalau yang aku pikirin sih lebih ke gini ya, perampasan aset ini kan dilakukan kayak belum tentu asetnya ini milik si koruptor gitu. Yes, betul. Misalnya aku korupsi nih ya, tapi dengan dalam rangka aku melakukan korupsi itu aku minjem mobil kamu gitu. Nah sebenarnya kamu nggak ada hubungannya sama sekali kan, kamu tuh innocent person lah gitu, orang yang nggak tahu menahu tentang tindak pidana yang aku lakukan gitu. Tapi memang pada saat itu kebetulan aku pinjem mobilnya ke kamu gitu. Nah itu kalau misalnya kayak gitu, kamu sebagai masyarakat yang biasa itu harus mau kooperatif gitu. Karena di UU itu sendiri pun sebenarnya udah diatur kalau misalnya hak-hak kamu tuh akan terjaga kok gitu. Walaupun kamu membuka, misalnya kamu dilakukan penyidikan ke kamu gitu yang dalam hal aset itu gitu. Nanti kamu akan dijamin juga kok hak-haknya. Maksudnya kamu nggak akan kena gitu kalau memang kamu nggak bersalah gitu. Gitu sih. Atau mungkin ketika si yang tadi yang dipinjam mobilnya itu malah kalau saya cepu atau saya kooperatif, ada orang di belakangnya mungkin sih. Mungkin threat dari si ancaman dari si koruptor itu sendiri, bagaimana menjaminnya itu sih? Menjamin keamanan untuk kooperatif itu gimana? Itu udah dijamin sih sebenarnya dalam RUU-nya tuh udah ada pasal yang mengatur tentang hal itu gitu. Jadi kayak dijamin keselamatannya gitu atau jadi memang harus harus ada sinergitas lah dari semua pihak gitu. Iya, terusnya. Oke deh, kita kan ngebahas RUU kan ada kayak namanya tuh pembuktian terbalik ya dalam konteks perampasan aset ini. Itu gimana cara dijalannya tuh Ci, tanpa melanggar asas praduga tak bersalah gitu? Oke, jadi gini, yang harus dipahami dulu tentang RUU perampasan aset ini itu adalah RUU perampasan aset ini pembuktiannya itu dilakukan secara perdata. Bukan secara pidana. Nah, kalau misalnya praduga tidak bersalah itu kan adalah asas dalam pembuktian di peradilan pidana gitu kan. Jadi RUU perampasan aset itu gini. Jadi yang dijadikan subjek dalam peradilan itu kalau misalkan di pidana itu adalah orangnya. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam si perampasan aset ini di perdata itu asetnya. Iya, jadi lebih ke gimana ya, kalau misalnya di pidana kan orang-orang itu harus sebenarnya gini, perampasan aset itu udah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebenarnya, sama di KUHP gitu untuk gimana proses pembuktiannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya tentang perampasan aset itu sendiri yang udah diatur sebelumnya, bukan yang di RUU perampasan aset ini ya, itu mereka itu si orang-orang terdakwanya ini harus dibuktikan bersalah dulu, baru mereka bisa dijatuhkan pidana berupa perampasan aset gitu. Jadi memang mereka harus dibuktikan bersalah, baru kemudian perampasan aset itu adalah jadi sanksinya gitu. Sedangkan kalau misalnya di RUU perampasan aset ini yang dijadikan subjeknya itu adalah si asetnya gitu. Jadi nggak menurut Anda? Aku sejauh yang aku pahami ya, sebenarnya nggak ada hubungannya gitu tentang si aset ini sama asas praduga tidak bersalah gitu. Baiklah. Berarti harus dijatuhi bahwa bersalah dulu baru disita asetnya. Enggak gini, soalnya gini. Kalau misalnya di KUHP itu kan
orangnya harus dijatuhi putusan pengadilan bahwa dia bersalah kan, baru kemudian aset-aset dia bisa dirampas gitu kan. Nah, sedangkan RU perampasan aset ini tuh mengatur di dalamnya itu mengenai bagaimana cara untuk bisa tetap mengeksekusi semua aset-aset yang sudah maksudnya yang ada hubungannya gitu sama tindak pidana korupsi itu, walaupun si terdakwanya ini, si terduga korupsinya ini itu melarikan diri, terus dia misalnya meninggal atau dia tiba-tiba terserang penyakit, sampai dia tuh nggak bisa datang ke pengadilan. Jadi kayak gimana gitu kan caranya kalau misalnya orang-orang ini tuh nggak bisa hadir di pengadilan, sedangkan kalau misalkan di KUHP, di pidana kayak yang tadi aku bilang itu kan mereka harus dibuktikan bersalah kan. Gimana cara mereka dibuktikan bersalah kalau misalnya mereka nggak bisa datang ke pengadilan? That's why ada UU perampasan aset ini. Nah, kalau misalnya ditanya lagi misalnya kayak kenapa bisa si orang-orang ini melarikan diri yang kayak gitu sampai nggak mau datang ke pengadilan, ya karena mereka bisa aja melarikan dulu aset-asetnya itu gitu. Itu sih sebenarnya biar nggak bisa dibawa kabur juga segala macam. Jadi yang cara-cara yang ada dalam perampasan aset ini itu baru dilakukan kalau misalnya cara-cara yang di KUHP, cara-cara yang udah diatur selama itu nggak bisa dilakukan gitu. Terobosan baru untuk pembekuan aset orang korupsi gitu ya? Iya, sebetulnya kurang lebih kayak gitu sih. Iya. Oke. Kalau tantangan sih, Ci, ada nggak sih untuk kedepannya gitu kalau RU ini beneran ada kayak tantangan yang bisa menghambat RU ini bisa disahin nggak sih? Kayak tadi di awal kayak DPR udah yang nyebutin mereka kayak memperlambat, mempersulit segala macam. Kalau untuk overall tuh kira-kira RU ini bakal ada tantangannya nggak sih? Ada challenge-nya nggak sih setelahnya? Kalau menurut aku tantangannya tuh lebih ke kalau misalnya si undang-undang RU ini akhirnya diundangkan gitu, karena mereka itu kan pasti membutuhkan proses yang panjang ya sebenarnya dari awal ketika aset itu dikelola gitu. Maksudnya ketika aset itu misalnya dilakukan perampasan sampai aset itu pada akhirnya entah dikembalikan ke negara atau enggak gitu. Karena itu kan di tengah-tengah itu banyak prosesnya kan, apalagi proses ketika aset itu dinilai apakah nilai objeknya itu setara kah sama nilai korupsinya gitu, sama aset yang korupsinya yang kayak gitu-gitu. Itu sih menurut aku yang sebenarnya perlu untuk bukan dikaji ulang sih, lebih ke dipastikan itu bisa berjalan dengan baik gitu, entah misalnya dengan dibuat lagi peraturan pelaksananya dalam bentuk peraturan pemerintah misalnya untuk si RU perampasan aset ini, atau dengan cara lain kayak gitu sih, lebih ke situnya. Berarti kalau aku dengar dari setelah kita berbicara ini, bisa aku simpulkan kalau Cici ini sejalan sama perampasan aset ini. Iya. Sama sejalan ya. Aku sejalan sih, karena kan selama ini juga masih belum ada terobosan baru kan. Sedangkan di negara-negara lain tuh para koruptor tuh selalu dikasih efek jera gitu. Sedangkan di Indonesia tuh orang yang korupsi tuh seolah-olah malah lama-kelamaan kok jadi selalu dinormalisasi gitu. Kita kok jadi nggak kaget lagi ya gitu kalau misalnya ada yang korupsi. Iya. Jadi aku berharap memang ini tuh jadi terobosan baru sih dari pemerintah untuk bisa memberlakukan RUU perampasan aset ini gitu. Di luar negeri udah ada semacam ini perampasan aset ini? Udah. Setahu aku di Australia sama di US udah deh. Masih sama US sudah ya? Kalau mereka bagaimana mekanismenya tuh? Nah itu aku sebenarnya aku belum riset terlalu dalam, tapi memang mereka juga sama sih, yang mereka jadikan subjek itu adalah si asetnya gitu. Memang di bawahnya ke perdata deh. Jatuhnya di perdata. Yang penting itu asetnya dulu yang di keep dulu sama pemerintah. Iya, jadi kayak nanti orang yang punya aset itu yang justru harus membuktikan gitu. Kalau itu tuh legit gitu. Kalau itu tuh memang gak ada hubungannya gitu sama tindak pidana yang dilakukan sama si koruptornya ini gitu. Tapi kalau untuk RUU menjadi diundangkan gitu perlu waktu nggak sih? Berapa lama? Aku nggak tahu juga sih. Perlu waktu. Ada mekanismenya di pasal 20 Undang-Undang Dasar. Tapi aku juga nggak ingat. Nggak apa-apa guys. Sebenarnya ada tahapannya, ada waktu-waktunya juga sih sebenarnya. Dia lebih ke kayak ketika itu sudah disetujui di rapat DPR gitu. Nanti
misalnya aku lupa sih berapa, kayak contoh aja lah ya 30 hari 30 gitu, aku hari. asal sebut 30 hari tuh presiden harus tanda tangan gitu. Oke, berarti mekanismenya menarik juga sih. Fokusnya berarti ke aset nanti si yang terdakwa ya istilahnya, atau yang apa? Si koruptor itu disebutnya apa sih? Terduga Ya, yang terduga ini terduga. harus, kalau bahasa umumnya klarifikasi apakah itu asetnya atau Iya, bukan. harus bisa membuktikan gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa membuktikan, ya akan diambil sama negara gitu, akan dirampas. Oke, mungkin nih closing. Ada saran nggak Ci, ke depan tuh RUU tuh harus apa yang ditambah? Siapa nih? Let's say Cici orang besar lah, Cici orang pemerintah. Apa yang Cici mau tambah untuk RUU ini? Ada saran nggak? Mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke kepastian hukum aja sih yang Kepastian diberikan tentang yang tadi, tentang yang kalau misalnya si RUU ini baru akan dijalankan kalau misalnya semua yang di KUHP itu nggak bisa dijalankan gitu, walaupun memang RUU itu udah menyebutkan ya kalau misalnya dia hanya akan melakukan perampasan aset terhadap orang yang melarikan diri, yang sakit, yang meninggal, yang kayak gitu-gitu. Cuman kan banyak orang yang masih mungkin belum paham sampai situ gitu. Sama mungkin lebih ke dikasih ini sih, mereka harus buat peraturan pelaksananya sih menurut aku, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah kayak gitu-gitu. Nanti setelah RUU itu diundangkan ya sesegera mungkin dibuat peraturan pelaksananya gitu, kalau biar memang bisa apa ya, agar bisa berjalan gitu. Peraturan pelaksanaan itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak peraturan yang mendukung RUU tersebut? Lebih ke tata caranya sih. Sebenarnya tata caranya udah ada di RUU-nya, cuman mungkin lebih diperkuat lagi aja lagi. gitu ya. Berarti didorong lagi dengan Peraturan pelaksana itu dalam bentuk peraturan pemerintah atau apa gitu. Seberapa dekat atau seberapa realistis menurut Cici iklim Indonesia tuh bisa akhirnya tuh lepas dari namanya tuh budaya korupsi? Bisa, menurut aku bisa, masih sangat amat mungkin kok. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya, itu kan kayak ekonomi tuh semakin bermasalah lah gitu, karena ya pasti lama-kelamaan masyarakat juga makin resah sih, dan makin mendesak untuk pemerintah tuh bisa melakukan segala upaya untuk bisa memberantas korupsi ini. Karena kita kan rakyat kecil ya gitu. Jadi apakah sedekat itu kita dengan bebas dari korupsi Ci? Atau masih jauh banget? Sebenarnya masih PR, jauh ya, masih PR. Karena ini ya perampasan aset ini aja kan masih belum ini kan, masih jadi RUU gitu. Cuma one day aku yakin sih masih bisa sih. There's still hope, itu masih ada. Iya, masih tergantung gimana pemerintahnya, gimana masyarakatnya, gimana semua pihak itu mau terlibat aja sih sebenarnya. Ya, walaupun masih jauh, sepertinya kita tetap harus ya bersama-sama sebagai masyarakat yang baik, masyarakat Indonesia, kita harus melawan korupsi yang ada di negara kita. Lewat RUU perampasan aset ini diharapkan tindak-tindak korupsi bisa menurun karena mereka takut dengan namanya itu mekanisme perampasan aset. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan video podcast kali ini yang singkat ini. Saya Nikel Modami. Saya Lisha Liora, mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dari perkataan saya. Dimaafkan. Baik teman-teman, terima kasih menonton. Bye-bye. Terima kasih. Wah, gimana? Seru kan episode podcast kita tentang RUU perampasan aset? Nantikan juga video edukasi kita dengan topik yang sama di channel ini. So, jangan lupa stay tune. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Dadah.